Selamat datang di Monogram, balik lagi bersama gue Pepep dan Kisodo Bono di sini. Apa kabar Ki? Alhamdulillah baik. Dari Astral Projection Indonesia. Buat kalian nih yang suka nonton channel ngumpuk-ngumpuk tempat angker, horor-horor, boleh mampir di channelnya Kisodo ya. Di Astral Projection Indonesia. Jangan lupa di subscribe, di like, di share juga. Oh iya, gue mau ngingetin lagi sama kalian nih buat tetap patuhi protokol kesehatan karena di luar masih belum aman ya, gengs. Begitu, semoga pandemi ini bisa cepat berakhir ya, Ki. Iya, amin. Ya, sebelum kita mulai ngobrolnya nih, gue mau bacain beberapa pertanyaan dari penonton nih terkait dengan episode sebelumnya, Ki, ya, tentang pesugihan. Pesugihan nih, banyak juga yang bertanya tuh. Iya, mungkin Dipilih aja lah, kebanyakan itu bertanya. mungkin niat kali ya. Pertanyaan pertama ya, Ki. Ini ada yang nanya, kalau yang babi ngepet gimana caranya biar nggak ketahuan? Dari siapa itu? Dari Ara Ayu Ratna. Oh, iya. Babi ngepet biar nggak ketahuan ya. Sebenarnya gini, babi ngepet itu sebenarnya kan pesugihan yang menggunakan tim. Iya. Jadi bukan hanya olahraga nih. Pesugihan juga harus punya tim. Iya. Begitupun juga beberapa pesugihan yang lain ya, seperti tuyul itu juga harus punya tim-timnya keluarga kalau tuyul kan. Nah kalau babi ngepet ini gimana dia nggak ketahuan? Dia nggak akan ketahuan jika salah satu temennya atau saudaranya atau siapapun yang menjaga pendaringan. Pendaringan itu tempat ya, di mana tempat satu kamar yang dijadikan tempat untuk apa namanya istilahnya melakukan hal kegiatan yang berkaitan dengan pesugihan di orang tersebut gitu ya. Jadi si temennya itu, timnya itu atau saudara atau siapapun jangan sampai asap. Biasanya orang taunya itu lilin ya. Biasanya ada asap atau api, itu tidak boleh habis. Oh. Tidak boleh mati. Jadi asapnya itu harus ada terus. Jadi kayak kalau dupa gitu boleh, Ki? Jadi nanti ada sesuatu yang dibakar oleh, mungkin dikasih oleh kuncen pesugihan itu yang harus dibakar. Itu tidak boleh mati. Nggak boleh mati. Jadi harus ada baranya terus gitu. Dan kalau untuk lilin itu sedikit banget. Kalau untuk yang pakai jenisnya untuk pakai lilin ya, biasanya asap. Tapi ada juga yang lampu itu tadi lilin ya, nyala api itu loh. Itu jangan sampai dia padam. Jangan sampai padam. Tapi biasanya kalau di Pulau Jawa itu adalah asap. Jadi asap itu harus ngebul terus. Harus ngebul. Gitu. Kalau itu padam, bara api itu padam, bara ya bukan api ya. Bara itu padam kemudian tidak ada asapnya, otomatis dia langsung berubah jadi manusia dimanapun dia berada. Dimanapun berada ya. Betul. Ya, itu mungkin semoga terjawab ya buat Ara Ayu Ratna, jangan dilakuin. Pertanyaan kedua nih, Ki. Bang, kalau pesugihan monyet ada ya, Ki? Pesugihan monyet. Makanya saya sempat bahas ya masalah monyet ngepet. Iya. Belum ya? Belum. Tikus Pesugihan. sama Tikus kelelawar. ngepet, kelelawar ngepet, terus ada monyet juga, pesugihan monyet. Berarti ini pertanyaan dari siapa? Denny Irawan nih, kayaknya. Gimana caranya orang bisa jadi monyet? Oh, ini salah dia. Jadi bukan berarti pesugihan monyet itu orang jadi monyet. Nah, jadi yang biasa ditemukan untuk pesugihan monyet itu adalah orang itu memelihara monyet. Orang pelihara monyet. Monyet itu diambil dari tempat-tempat yang memang maksudnya monyet itu diambil dari tempat pesugihan, dari tempat untuk pengambilan pesugihan seperti kayak kemarin tuyul. Ada tempatnya untuk ngambil tuyulnya. Nah, ini tuh ngambil monyetnya. Monyetnya dibawa pulang. Monyetnya dibawa pulang, taruh di rumah, dan itu bisa menghasilkan uang dengan secepat-cepatnya. Jadi misalnya dia punya usaha usaha itu maju sepesat-pesatnya dalam waktu yang singkat. Tapi imbasnya adalah atau timbal baliknya yang akan nanti didapatkan adalah orang tersebut sendiri setelah meninggal dia akan menjadi monyet. Itu biasa seperti itu. Jadi sudah pasti orang tersebut tidak pernah diampuni dosanya. Selamanya akan menjadi pengikutnya iblis dengan cara menjadi binatang. Na'udzubillah, subhanallah. Jadi bukannya orang jadi monyet ya? Bukan ya. Tapi dia memelihara monyet yang untuk pesugihan. Iya. Gitu. Jadi istilahnya monyet itu yang digunakan untuk menarik rezeki. Siap. Secara singkat. Mungkin terjawab ya buat Denny Irawan. Ya, kita tetap nunggu buat yang mau ada pertanyaan, ada cerita, boleh tulis di kolom komen ya dengan hashtag tanya mistis. Pertanyaan terakhir lagi. Oke. Wah, ini ada yang serius nih. Tetangga depan rumah aku itu pesugihan juga. Apa benar? Kalau orang bisa tiba-tiba langsung tahu gitu ya, Iya. bahwa tetangganya melakukan pesugihan. Iya, gitu. betul.
pasti ada mungkin dia ada hal-hal yang ganjil kali yang dia temuin gitu ya di rumah tetangganya. Tapi gini, dari siapa yang tanya itu? Sumarmana. Oke, gini. Jadi gini, teman-teman, terkait orang-orang yang kita curigai melakukan pesugihan itu, sekali lagi kita tidak boleh mencurigai ya. Yang perlu diingatkan adalah, saya garis bawahi di sini, pesugihan itu, pesugihan apapun itu tidak menumbalkan orang lain. Tidak menumbalkan orang lain. Ya, sekali lagi ya, tidak menumbalkan orang lain. Ya. Pesugihan yang menggunakan tumbal itu hanya memakan tumbal dari pihak keluarga sendiri. Ya. Keluarga yang satu darah. Dan tidak pernah ada, kalaupun saya ada yang istilahnya mempunyai pemikiran lain gitu ya, boleh nanti kita sharing di kolom komentarnya Monogram ya. Ya. Karena sepengetahuan saya tidak pernah ada pesugihan itu mengorbankan orang lain. Ya, tidak. Ya. Sekali lagi, itu aja mungkin yang saya bisa tahu. Terus tidak ciri-ciri memang bisa, kadang juga kita bisa lihat gitu. Gampangnya begini misalnya, kita juga tidak boleh berkisuzon juga ya. Iya. Cuma memang ada ciri-ciri orang yang melakukan pesugihan. Tapi mungkin nanti dibahas di episode berikut aja ya, soal banyak jenis ini ciri-cirinya. Kita nggak bisa ungkap satu persatu. Iya. Boleh, Nanti mungkin kita bahas di episode berikutnya ya. Siap. Sekarang berarti kita lanjut. Boleh, silakan. Sekarang kita lagi mau bahas hal yang lagi viral di beberapa minggu lalu, penemuan dari bangkai ayam yang dibungkus dengan kain kafan. Terus ada jarum dan tulisan, ada kertas tulisan seperti mantra ya. Ada fotonya juga ya. Ada fotonya juga. Kita sempat baca juga itu. Itu katanya praktik ilmu hitam. Nah, ini praktik ilmu hitam jenis apa ya kayak gini? Jadi yang saya coba telusuri terkait kasus tersebut, yaitu ada dia yang jelas dia itu nguburnya juga di area pemakaman kan? Di area pemakaman. Di area pemakaman, kemudian saya baca juga itu sempat ada orang mencuriga karena ada bau ya, busuk sama ada lalat-lalat gitu ya. Iya. Jadi kalau saya lihat dari kasus tersebut itu adalah jenis dari santet. Oh, santet. Jenis dari santet. Cuma seperti di medsos mengatakan bahwa itu ada pelet lah dan sebagainya gitu. Tapi itu sepengetahuan saya adalah jenis dari santet. Santet. Gitu. Jadi santet itu salah satu cirinya adalah satu, kalau masalah foto dengan mantra itu masing-masing aliran ya. Tapi kalau udah santet itu berkaitan dengan sesuatu yang menjijikan. Itu santet. Contohnya itu tadi bangkai ayam, darah, hal-hal yang berbau busuk, hal-hal yang jorok. Itu berkaitan dengan santet. Kalau pelet, sepengetahuan saya juga itu tidak menggunakan hal-hal yang menjijikan kalau pelet. Oke. Gitu ya, sepengetahuan saya ya. Jadi tidak menggunakan hal-hal yang menjijikan atau hal yang najis ya. Gitu. Jadi itu adalah salah satu ciri dari orang yang melakukan tindakan atau perbuatan santet. Cara kerjanya itu seperti gimana? Jadi dia menanam bangkai ayam itu, terus kemudian seperti apa sih? Jadi kalau santet itu teman-teman Monogram ada berbagai macam jenis ya. Santet atau banyak jenisnya. Santet ada, kalau saya akan jabarkan ada sekitar 4 kalau saya bisa bagi-bagi ya jenis-jenisnya. Yaitu yang pertama itu berdasarkan sifat. Sifatnya, maksudnya sifat itu udah arti kata gini, ada sifat itu dibagi ada 2 di santet itu. Satu bersifat putus, seperti peluru, atau bersifat putus ya. Maksudnya putus itu gini, dia melakukan santet, mengirimkan, udah tidak memantau. Oh, jadi dia hanya mengirimkan, tidak memantau target. Nah, sudah. Bagaimana si dukun santet ini bisa mengetahui si santet ini berhasil atau tidak? Biasanya itu setelah 7 sampai 14 hari apa yang dikirimkan itu akan kembali, itu berarti pertanda tidak berhasil masuk. Tidak berhasil. Contoh yang dikirimkan itu seperti apa sih? Nanti ada penjabarannya berkaitan dengan jenis benda ya. Iya. Nah, kemudian yang kedua adalah berdasarkan tali. Satu ini berdasarkan putus, satu berdasarkan tali. Berdasarkan tali itu bisa dikatakan adalah dia menembakkan santetnya, tapi dia itu ada isinya tuh talinya. Jadi untuk tali ini bahasanya adalah untuk memantau. Gitu. Nah, ini yang lumayan bahaya.
tali untuk memantau ini itu bertujuan jika si orang yang akan ditarget, akan disantet dalam keadaan dikasih energi dengan konteks energi ringan, dia tidak ada pengaruh, dia akan menambahkannya lagi terus sampai benar-benar merasa si targetnya itu sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi terpantau terus. Berarti nggak banyak juga yang menginginkan targetnya tuh mati. Santet dipastikan orang yang melakukan santet itu bertujuan untuk mematikan orang. Biasa seperti itu. Naudzubillah. Iya. Seperti itu. Nah, yang tadi kan berdasarkan sifat. Iya. Dan berikutnya yang kedua, jenis yang kedua itu berdasarkan benda. Berdasarkan benda itu berdasarkan benda juga terbagi jadi dua lagi. Yaitu satu yang namanya itu adalah santet susuk bahasanya. Santet susuk itu menggunakan benda-benda yang dimasukkan dalam tubuh kita yang sering kita temui ya, sering banyak kasus dan cerita-cerita di masyarakat kita ya. Temuan paku gitu ya. Itu namanya jenisnya benda, maksudnya itu dia saya namakan jadi susuk ya, soalnya dia akan memasukkan sesuatu dalam tubuh manusia. Gitu. Nah, yang kedua itu dengan mengirimkan, saya bilangnya bukan kodam ya, tapi saya akan menggambarkan bahwa dia akan mengirimkan jin. Jin laknatullah, jin kafir, untuk merasuki atau mengganggu si target. Dan ini juga bisa menimbulkan kematian. Biasanya dia akan berefek orang yang ditargetkan itu lama-lama akan menjadi stres, gila, kemudian bunuh diri, seperti itu. Ada juga santet seperti gitu. Jadinya istilahnya dia mengirimkan sejenis jin kafir ya, jin kafir yang diperintahkan oleh tukang sihir, dukun-dukun santet itu untuk istilahnya mengganggu. Dan yang pertama itu jenis benda yang pertama yang dimaksud dengan susuk itu juga sebenarnya juga jin juga yang membawa. Cuma dia hanya memasukkan benda ke dalam tubuh si target gitu. Jadi benda itu real, teman-teman. Benda itu beneran paku, ya benar-benar nyata paku, bukan paku goib. Beneran silat dan berbagai macam benda apapun. Jadi memang dia dimasukkan ke dalam tubuh manusia, itu yang membawa juga jin juga. Jadi bukan berarti energi atau kesaktian dari dukun tersebut, dari tukang sihir itu bukan, tapi memang benar-benar jin itu diperintahkan untuk memasukkan benda tersebut dengan kecepatan melebihi dari kecepatan apapun yang dinamakan hipermetafisik ya. Jadi saking cepatnya tuh si jin itu memasukkan benda itu kita tanpa kita sadarin. Saking cepatnya masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi sebenarnya wujud ya di luar. Wujud. Ya. Terus karena waktu itu karena benar-benar masuknya dengan cepat, secepat energi apapun, lebih cepat dari energi apapun, jadi sampai masuk dalam tubuh manusia tidak terasa. Tapi sebenarnya kita merasakan, cuma mungkin efeknya tidak terlalu besar saking cepatnya. Itu yang berkaitan dengan santet susuk itu. Berikutnya adalah jenis yang ketiga itu berdasarkan kekuatan. Jadi yang pertama itu kekuatan sangat dasar ya. Yang pertama kekuatan yang dasar. Kekuatan yang dasar ini biasanya itu menggunakan media-media sesajen. Dan ini juga bisa dilakukan oleh orang awam. Saya juga bisa. Iya, orang awam pun bisa melakukan itu atau didirect oleh orang yang bisa atau yang diajarin. Dituntun ya. Dituntun. Kekuatan dasar ini yang sering sekali ada di Indonesia nih. Santet-santet jenis yang dasar nih. Biasanya juga dia tidak sedikit banyak tidak menyebabkan kematian bagi orangnya. Itu. Tapi memang sangat dasar sekali kekuatannya, dan persyaratannya paling dengan menggunakan sesajen yang ada aja gitu. Itu yang pertama. Itu energi yang sangat mendasar. Kemudian energi yang menengah atau kekuatan yang menengah ya. Ini yang cukup lumayan juga ada di Indonesia juga mematikan. Biasanya dia menggunakan media kalau ini. Media seperti contohnya tadi kasus yang ada di kuburan itu. Jadi dia dengan media. Pertama bisa boneka atau rambut, apapun yang digunakan adalah dari sesuatu yang dipakai oleh target. Yang akan disantet gitu. Dari baju, kemudian foto kuku juga ada, rambut gitu. Hati-hati juga makanya kalau potong kuku jangan dibuang sembarangan. Maksudnya jaga-jaga saja gitu. Kalau potong kuku langsung dibuang itu biasanya media paling cepat itu kuku. Nah, kemudian juga menggunakan media-media berkaitan dengan sajen cuma yang bernajis yang tadi saya bilang itu, bangkai, darah ayam dan sebagainya. Biasanya pakai darah ayam hitam gitu.
Sebenarnya nggak juga. Sebenarnya medianya nggak juga harus ayam cemani, ayam hitam itu ya, tapi dengan ayam-ayam biasa juga bisa. Itu hanya sebuah media apabila menggunakan ayam tersebut jenis dari jin tertentu. Gitu aja. Sangat menyukai jenis ayam seperti itu. Jadi lebih cepat untuk melakukan prosesi. Gitu. Kalau umum pun ayam biasa juga bisa ya. Bisa saja ayam biasa. Bisa. Jadi terkadang orang terlalu mengatakan bahwa santet itu harus dengan ayam cemani. Memang benar bisa juga, cuma itu biasanya untuk jenis jin-jin tertentu yang memang menyukai ayam tersebut. Nah, yang terakhir nih, yang terakhir itu kekuatan sangat tinggi. Nah, ini yang lumayan bahaya juga. Kekuatan sangat tinggi itu tidak melakukan media apapun. Tidak melakukan media apapun, itu berdasarkan kekuatan dari si tukang sihir tersendiri. Jadi iya, dia langsung nyebut namanya, langsung orang itu kena. Tapi sekali lagi, orang yang berkekuatan tinggi itu pun pasti dibantu oleh jin. Iya, kembali lagi ya. Tuh, dia dengan berucap, bukan berarti dengan kesaktiannya itu dia langsung, tetap dibantu oleh jin juga. Tapi dengan berucap saja orang itu sudah kena santet. Ada itu. Tanpa bantuan apapun. Tanpa bantuan apapun. Itu yang tingkat tinggi. Gitu. Dan biasanya langsung target akan mengalami efek-efek tertentu. Biasanya dia tidak benda yang dimasukkan atau tidak hal, tapi biasanya langsung membuat si target itu langsung gila dengan tiba-tiba tanpa ada ciri-ciri, tanpa ada gejala gila, kemudian meninggal. Itu yang tingkat tinggi. Tapi masih ada di Indonesia hanya sedikit sekali, jarang. Ya. Mudah-mudahan musnah. Amin. Ya, mudah-mudahan tidak ada di Indonesia lagi, mudah-mudahan. Iya, amin. Itu yang itu berdasarkan jenis kekuatan ya. Kemudian yang keempat itu santet berdasarkan asal tempat asal santet itu muncul. Biasanya kalau di Pulau Jawa itu dinamakan santet susuk kan? Atau ada yang bilang santet susuk konde. Ada yang mengatakan tusuk konde, itu jenis ya. Jenis gaya bahasa yang dipakai di areal Pulau Jawa itu. Biasanya namanya itu tusuk konde dan sebagainya, seperti itu. Dan santet ini yang lumayan ganas juga di Pulau Jawa itu. Jadi target itu akan mengalami hal-hal yang di luar logika atau hal-hal ganjil. Yang tadinya tidak ada sakit, atau sakit lama-lama tidak disembuhkan, lama-lama berefek ke medis. Gitu, yang tadinya bukan medis gitu loh. Akhir berefek medis, akhirnya yang meninggal. Gitu. Pasti meninggal gitu. Dan kemudian ada dari wilayah ini namanya tuh Teluh Pelesit Matimang. Apa itu? Itu asal dari Kalimantan. Teluh. Jadi Teluh Pelesit Matimang itu sama ganasnya dengan jenis santet tusuk konde yang di Jawa. Cuma ini ada spare waktu, bahasanya gitu. Jadi ada spare waktu gitu. Kalau sampai 40 hari orang itu tidak ada yang membantu atau menolong, pasti meninggal. Berarti kalau misalnya selama 40 hari dia ada yang nolong, kemungkinan besar bisa selamat. Bisa selamat gitu. Tapi kalau yang tadi itu yang tusuk konde itu sebenarnya lebih spare waktu lebih panjang gitu ya. Bisa disembuhkan kapan pun sebenarnya kalau itu yang tusuk konde. Yang justru yang lebih cukup ganas tuh yang ini. Teluh Pelesit Matimang ini. Gitu. Jadi sebelum 40 hari udah pasti nggak bisa disembuhkan. Itu saking ganasnya. Gila ya. Gitu. Satu lagi itu dari Sumatera. Dari Sumatera itu saya agak lupa namanya. Kalau tidak salah itu buhul cacing abin ya. Buhul cacing abin itu salah satu jenis santet yang terkenal di daerah Sumatera. Boleh nanti dikoreksi kalau saya salah ya. Iya, teman-teman boleh nanti di komen kalau ada yang tahu ya dari Sumatera. Itu yang lumayan ganas. Ini saya sebutkan beberapa jenis santet dari berbagai daerah yang sangat ganas ya. Jadi buhul cacing abin itu sejenis santet yang menyerang urat saraf.
Nyerang udah saraf. Iya, urat saraf itu targetnya akan mengalami kelumpuhan. Dan yang lebih menyakitkan itu adalah jika terkena santet ini itu orangnya akan merasakan sakit yang sangat yang sangat dahsyat ya. Ya, udah kejepit gitu. Iya, pokoknya lumpuh kemudian sakit ya. Sakitnya naudzubillah min dzalik dan tiba langsung meninggal pasti. Nah, itu tidak ada rentang waktu. Tidak ada. Jadi bisa disembuhkan dengan kapanpun apabila ada orang yang bisa menyembuhkannya. Jadi tidak gampang lah tukang-tukang sihir itu atau dukun itu ingin menyantet orang. Jadi contohnya seperti ini. Jika kita tidak punya agama, tidak punya keyakinan, misalnya saya contohkan bahwa orang yang tidak punya agama ya, itu juga tidak akan gampang kena santet jika hati, pikirannya, kemudian perilakunya. Kalau sudah di rumah, itu dia tidak punya rasa ibaratnya dengki, benci sama orang atau punya kemarahan yang dibawa ke rumah lah, gampangnya begitu. Kenapa kok di rumah? Karena santet itu lebih bisa mudah masuk saat kita ada di rumah, bukan di luar. Gitu. Jadi kalau sudah di rumah, jangan kita punya pikiran-pikiran yang buruk. Kalau bisa udah di rumah tuh udah plong, udah hilang semua lah. Ibaratnya udah kita di rumah dengan keluarga dan sebagainya tidak punya kebencian apapun dibawa ke rumah atau kemarahan apapun dibawa ke rumah. Itu salah satu cara menangkal ya. Menangkal. Itu akan menghambat masuknya santet. Gitu. Orang yang nggak punya agama pun bisa nggak kena santet loh kalau hatinya bersih. Apalagi kita orang yang beragama, gitu loh. Jadi intinya apesnya manusia adalah saat dia ada di rumah, kemudian punya dendam, benci, atau di rumah tuh kayaknya PK-nya ruwet mulu, maunya marah-marah terus gitu loh. Itu efek juga loh. Itu bisa berpengaruh juga, santet gampang masuk ke dalam tubuh manusia. Dia jarang sekali santet itu ada di perkantoran atau tempat-tempat umum. Karena energi manusia itu sangat besar, sangat banyak, itu bisa menghambat untuk masuk itu tadi. Begitu. Jadi kalau bisa di rumah itu kita punya hati yang bersih, nggak punya rasa dengki apapun gitu. Atau kita sebagai orang yang punya agama selalu bersalawat kepada Yang Maha Kuasa. Gitu. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan berkaitan dengan santet. Ki, mau tanya dong Ki. Mau tanya atau mau sambil cerita sih Ki. Kan saya punya pengalaman pribadi. Sepulang saya dari tugas di luar kota itu tiba-tiba badan saya tuh 3 hari nggak bisa bangun sama sekali dari tempat tidur, lemes. Terus udah coba ke dokter, kata dokter sih nggak ada penyakit apa-apa. Udah kasih obat juga, obatnya tuh nggak ngaruh di saya ya, tetap aja tuh 3 hari nggak bisa bangun dari tempat tidur. Terus orang tua saya khawatir tuh, Ki, bawalah saya ke alternatif. Di alternatif itu orangnya sih bilang gini, kalau ada di tempat kerja saya yang dulu itu orang yang nggak suka sama saya. Terus dia tuh pengen saya kayak lumpuh seumur hidup gitu loh, Ki. Oh iya. Terus kan orangnya bilang, udah diikhlasin aja, insya Allah nanti kamu cepat sembuh. Yaudah udah aku ikhlasin, gak lama, sebulan atau 2 bulan kemudian nggak tahu saya suzon atau gimana, kebetulan ada teman saya yang kecelakaan dan dia malah nggak bisa kerja selama 1 bulan. Itu sebetulnya kalau santet itu kalau kita mengikhlaskan si orang tersebut bisa balik ke orang yang ngirim nggak sih, Ki? Oh gitu ya. Boleh jelasin. Ini kaget juga. Toto nanya juga. Iya. Penasaran dia kayaknya seru sama yang kita bahas ya. Iya, betul. Jadi gini, Mbak apa? Mbak Nabila. Berkaitan dengan hal tersebut itu jadi sempat dibawa ya? Sempat berobat ya? Iya, sempat berobat ke dokter sama ke alternatif juga sih, Ki. Oh gitu. Akhirnya tapi sembuh pada saat itu juga. Atau lama nggak jangka waktunya? Enggak sih, seminggu lah. Pas seminggu alhamdulillah udah sehat. bisa beraktivitas jadi normal kembali. ada asumsi dari yang ngobatin Mbak Nabila bahwa itu ada yang mau berbuat baik. Itu salah satu jenis santet yang berkaitan dengan tadi saya bilang benda ya. Itu dia akan mengirimkan sesuatu gitu. Tapi ini juga ada kemungkinan juga yang bisa dikatakan jenis santet yang menyerang saraf tadi itu. Oh iya. Yang tadi dari Sumatera ya. Iya. Jadi bisa dikatakan itu juga. Memang tadi kan yang ditanyakan bahwa apakah kalau kita mengikhlaskan, apakah itu balik ke si yang ngirim tuh. Yang ngirim itu orang yang berbuat jahat. Yeah. Jadi gini teman-teman, hal yang berkaitan dengan ikhlas itu bagus banget. Apalagi kita di istilahnya di bahasanya itu disakitin oleh orang atau kita
kita tidak tahu salah kita apa, kemudian orang itu mengirimkan sesuatu kepada kita atau bahasanya ada mengirimkan santet kepada kita. Tapi dengan cara ikhlas itu bukan berarti akan mengembalikan ke orang tersebut. Tapi ikhlas itu adalah cara kita memasrahkan apapun atau ikhtiar kita apapun kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi kalau seandainya istilahnya itu dia langsung mendapatkan karma di hari itu juga bisa jadi seperti itu akan imbasnya gitu. Jadi mungkin lebih ke karma ya Ki ya, Betul. daripada jadi bukan berarti saya ikhlas lah kemudian biar ikhlas biar akhirnya balik nih santet ke dia. Tapi kata ikhlas itu sebenarnya harusnya dibungkus dengan kata ya ikhlas aja lah, serahkan semua sama Allah. Enggak sih gitu. Ki, ya memang saya udah ikhlasin semua, maksud saya apakah itu santet kalau kita orang yang udah mengikhlaskan ke Allah lillahi ta'ala, itu santet bisa balik ke dia lagi. Bukan berarti saya menyumpahin dia lagi semua lagi dengan gue ikhlas ya syukur loh. Iya walau-walau. Kita walau-walau kita nggak ada yang tahu. Jadi jatuhnya lebih ke karma mungkin ya. Mungkin dia langsung mendapatkan karma di dunia pada saat itu juga karena dia melakukan hal yang sangat dilaknat oleh Allah. Iya. Tapi alhamdulillah Mbak Nabila udah sehat ya. Alhamdulillah. Mungkin itu ya. Sama-sama. Kalau kalian ada mau tanya-tanya boleh langsung di kolom komentar ya dengan hashtag tanya mistis, langsung aja tuh nanti dijawab sama Ki Sodobono. Insyaallah. Berarti kita masih ketemu lagi nih. Insyaallah. Berapa episode ya? Ya baik-baik. Kalau untuk mendidik berkaitan dengan dunia astral, insya Allah saya akan siap. Iya. Tujuan saya itu untuk mendidik supaya tidak salah menanggapi dengan dunia astral. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan tidak menjadikan sebuah polemik gitu ya. Ya. Mungkin ada pesan terakhir sih. Pesan dari saya sekali lagi, jangan pernah main-main dengan dunia astral. Selalu dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauhi musyrik. Oke, satu dari saya, stop pembodohan astral. Dan jangan lupa kalau kalian suka dengan konten ini, boleh di like, di share, dan di subscribe. Oke, terima kasih. Ya. Selamat malam Ki. Selamat malam. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.